Bi Tengah, jumpa lagi dan Bi Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majwa horas buat kita semua, sahabat Bi Tengah. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat ya. Hari ini Bi Tengah mau gerbek kebun mini kakak ipar yang ada di Pekanbaru sebelum balik ke Tembilahan. Jadi di sini Bi Tengah akan perlihatkan bermacam-macam buah-buahan dan bermacam-macam sayuran yang biasanya tumbuh di pegunungan dingin. Di sini juga tumbuh subur di daerah datar ya sahabat Bi Tengah. Jadi kita mulai dari kebun daun pre. Nah, ini ada kebun daun pre mini, tapi sangat cantik sekali. Nah, ini dia daun pre-nya ya. Ini ada daun pre dengan bawang batak ya sahabat Bi Tengah, atau gundera. Ini dia sangat subur sekali. Gemes kita lihatnya pun. Ada juga bibit cabai. Ini bisa dilihat kita semua. Ini adalah bawang pre, daun pre dengan bawang batak ya. Itu dia. Kalau sebelah sini ada nangka, pohon nangka juga ada. Ini dia nangkanya besar-besar sekali. Ada juga pepaya, ini dia pepayanya. Ubi keriting yang sama seperti di halaman rumah kita di Tembilahan. Ada apa? Ini kacang lepat atau kacang koro ya, seperti ini dia ya, sobat Bi Tengah. Ini. Ini biasanya kalau kita masak kita akan buka seperti ini. Ini buahnya. Ada juga daun ubi Malaysia ya, sahabat Bi Tengah. Memang dia sangat rajin sekali. Ini dia ya, ada kacang lepat. Kita ke halaman depan atau kita lihat dulu pohon motoa ya. Ini ada motoa. Lihat tanaman kakak juga sibuk dengan sendiri ya. Ini ada, kalau di samping ada pohon ranti. Jangan ditanya bunga karena di depan sangat lebat sekali bunga-bunga keladi lah kalau Bi Tengah tanya bilang ya. Soalnya namanya Bi Tengah nggak tahu. Di sini juga banyak ini. Kita langsung ke belakang ya. Ini ada anggur, pohon anggur yang ini pohon anggurnya yang sampai sana ya sobat Bi Tengah. Masih kecil-kecil buahnya karena baru 2 hari hujan di sini, kalau enggak kemarau terus. Dan ini ada daun salam, ini lebih wangi dan lebih kecil-kecil. Memang daun salam kecil-kecil seperti ini sama seperti daun salam yang ada di Medan ya. Ada juga ini sebelah samping ada pohon kates, ada rambutan. Rempah-rempah sangat banyak sekali. Tahap apa saja itu yang penting banyak ya sebab Bi Tengah bisa kita lihat dari sini juga rempah-rempah sangat banyak sekali. Yang sangat buat Bi Tengah senang, yang nggak bosan-bosan kalau lihat halaman kakak, ada pokok bunga kantan. Nah ini dia. Cuman bedanya ini sudah berbuah ya. Kalau yang kita ambil di Tembilahan ini belum berbuah. Ini sudah agak tua ya sebab Bi Tengah karena sudah ada kuning-kuningnya. Ini dia. Subur sekali dan bunga kantannya juga banyak. Yang di samping-samping bisa kita lihat itu adalah lengkuas ya. Lengkuas sudah seperti pagar saja. Lengkuas. Ini juga ada. Ini kalau kami orang Karo bilang ini keladi ya. Ini kita bisa makan batangnya tapi kita tidak bisa makan buahnya. Kita ini subur sekali, ini sudah lebat. Ini dia. Wangi. Ya, cambling-bling juga ada ya. Ini buahnya. Ini ada apa? Ini kan buahnya lebat. Ini Onda, Hari Minda. Ini Bi Tengah tidak tahu apa namanya ya. Bi Tengah panggil kakak ya. Ini apa namanya ini? Di kaya enggak? Seperti terong pipit, tapi kalau dibilang terong pipit punya duri.
Ini daun lancing ya sahabat di tengah, daun lancing. Kalau sahabat di tengah punya nama yang lain kasih tahu kita ya. Ini dia buahnya seperti tulang pipit, tapi ini tidak bisa dimasak maksudnya, tapi ini untuk obat. Untuk obat yang seperti gunung menghijau di sana, jangan salah sahabat di tengah, itulah kalau orang Karo itu adalah sirih. Tengok ini. Memang kakak makan sirih ya. Ini. Inilah di tengah ini berada di kebun mini kakak, atau tepatnya di kebun Putri Bruginting. Itu dia. Kalau kita lewat samping gelap, jadi kita akan lewat depan kembali. Kita lihat beratus-ratus macam bunga keladi yang tumbuh di depan ya, dekat tempat makam anak kita. Di tengah langsung ke depan. Kita lanjut ke depan ya. Ada bunga apa juga ya tuh di tengah? Ini bunga rose, ini bunga sedap malam. Bunga kaya enggak, bunga sedap malam tah. Ada bunga sedap dahlia. Sedap dahlia. Bunga dahlia kata kakak ya. Ini kita lanjut ke depan. Ini yang buat di tengah juga sangat-sangat senang berada di halaman kakak. Kita lihat kunyit putih ya, kunyit putih bukan kuning. Ini dia ya sahabat di tengah kan ambil contohnya lah, biar kita sama-sama tahu seperti apa kunyit putih ini. Ini dia ya sahabat di tengah. Ini putih. Baunya seperti kunyit, tapi dia putih. Kunyit putih, tumbuh subur sekali, lebat. Itu bisa kita lihat. Ini kebun ini bunganya yang di tengah bilang tadi, bermacam-macam bunga keladi ada di sini. Ini bisa kita lihat. Ini sudah banyak bunga. Di tengah tidak tahu apa namanya, jangan tanya ya sampai di tengah. Nanti kita tanya kakak lah. Yang penting inilah bunga macam-macam bunga keladi kakak yang ada di depan. Ada yang berbunga, ada yang tidak. Ada yang subur, ada juga yang sangat cantik. Ini ada pohon apa? Buah naga. Buah naga ini pas memang dengan musim berbuah, Menda. Di tengah tanya sama kakak ya, belum musim berbuah. Iya belum kata kakak. Ini bunga kertasnya sudah seperti pagar seperti ini ya sahabat di tengah. Sudah jadi pagar dia di depan. Ini ada juga pohon naga, jadi kita harus hati-hati jalan, bisa pula kena duri nanti hidung kita ya. Ini kita berada di depan. Ini bunga keladinya cantik sekali. Ini dia. Ini yang udah joler. Udah menjalar ke atas. Ini dia. Kalau yang ini ada ya di tengah tanam. Cuman kalau yang ini semua nanti di tengah akan bawa macam-macam bibit bunga dari sini. Ini semuanya bunga sampai ke sini, sampai ke sana semua. Yang paling ini ada juga kolam ya, kolam yang di sini berisi kura-kura, tapi kura-kuranya nggak mau naik. Biasanya naik tiap pagi ini ya. Sampai di tengah. Kura-kura di mana? Ini yang paling cantik bunganya sebelah sini kalau menurut di tengah ya. Ini cantik-cantik semua. Sangat asri sekali dan bikin buat mata kita jadi sehat ya. Tengah bayangkan kebun mini yang seperti ini yang banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang biasanya hidup di daerah gunung yang dingin, tetapi di tangan kakak tumbuh subur di daerah panas dan datar di Pekanbaru ini ya. Karena Pekanbaru terkenal dengan cuaca panasnya ya. Tapi kita lihat di kebun mini kakak banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang subur-subur. Kalau kita di samping disungguhkan dengan tumbuh-tumbuhan yang berada di pegunungan, kalau di depan di mata kita disungguh dimanjakan dengan bermacam-macam bunga. Dan ada juga kolam mini seperti ini yang diisi kura-kura dan ikan ya. Buka apanya?
Ini bunga apa? Bunga melati, tapi sudah besar sekali pokoknya. Ini yang di atas ada lidah buaya. Cuman itu di tengah tahu ya, lidah buaya cuman di tengah tahu. Yang lainnya di tengah tidak tahu namanya. Apa? Endah? Endah. Bunga batang kencur. Kata Pak Tengah ini bunga batang kencur katanya, nggak tahu lah di tengah ini. Ada yang sangat unik sekali bunganya. Dia seperti ular, tapi dia bentuknya warnanya seperti ular, tapi bentuknya seperti nenas. Sahabat di tengah ini dia ya. Dia tempatnya di tengah. Unik sekali bunga kakak yang ini. Kita harus dia tempatnya pas di bawah-bawah bikinnya. Kalau kita tidak teliti kita tidak akan lihat. Ini pakai bunga apa? Bunga apa ya? Ada anaknya nanti di tengah akan borong semua bibit bunga dari sini untuk tembilahan ya. Ini di tengah proses di tengah unik ini ha. Kalau yang ini masih bisa lah, tapi ini pun unik ini ha. Ini seperti kalau di tengah sering ke kebun, di tengah sering lihat seperti ini, cuman bedanya ini pokoknya hijau, yang di tengah lihat pokoknya merah. Ini. Tapi bedanya itu saja ya. Bagusnya kita berguru sama kakak ya, apa rahasia tumbuh-tumbuhannya ini bisa subur ini semua. Oke ya sampai tengah, jadi seperti itulah tadi kebun mini kakak ipar Bit Tengah atau kakak dan Pak Tengah yang berada di Pekanbaru. Yang ini tempat berapa hari Bit Tengah di sini, ini tempat favorit Bit Tengah ya. Nanti Bit Tengah juga akan belajar dengan kakak bagaimana caranya menanam agar tumbuh subur seperti ini. Bisa kita lihat daun sop semua tumbuh subur. Di tengah juga terinspirasi ya, karena sepertinya halaman kita di Tembilahan juga bisa dijadikan kebun mini seperti ini ya, yang berpuluh-puluh macam, ada buah-buahan, ada juga kalau bunga, ada juga sampai beratus macam, dan tumbuh sayur-sayuran juga disatukan semua, ada buah-buahan, ada bunga, bahkan tanaman gunung dingin pun tumbuh subur di sini. Nanti di tengah sangat-sangat terinspirasi sekali dari kakak lah. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bit Tengah untuk melihat apa saja yang ada di halaman mini di kebun mini kakak ipar ya. Terima kasih sudah mengikuti Bit Tengah dan Pak Tengah. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur segala hal, dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju Horas, salam satu hati sampai di tengah. Dadah. Jadi buat kita semua yang punya halaman luas, semoga kreatif kakak ipar Bit Tengah menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua yang bisa menggunakan ya. Karena kalau kita ingin berkebun itu sebetulnya tidak membutuhkan halaman yang sangat luas. Jadi halaman kakak juga tidak begitu luas ya, tapi bisa kita lihat bermacam-macam sayuran, tumbuhan, buah-buahan, bahkan bunga yang sangat-sangat cantik-cantik sekali tumbuh subur di tempat ini. Jadi kalau kita bangun pagi itu seperti mata kita ini berolahraga ya, sangat-sangat hijau sekali ya sahabat Bit Tengah. Semoga bisa menginspirasi sahabat semua dimanapun berada ya, termasuk Bit Tengah juga.